Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Samsul Arifin MAG, kami selaku kelompok 6 akan membahas tentang konsep dan praktik pendidikan Muhammadiyah. Saya Indah Setianini selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang sejarah pendidikan Muhammadiyah. Pada abad ke-20, cita-cita umat Islam harus selalu diperjuangkan dengan alat perjuangan yang dinamakan organisasi. Pada saat itu, umat Islam sangat jauh dari kemurnian keagamaan karena mencampur adukan tradisi dengan ajaran Islam untuk mengimplementasikan ibadah. Untuk itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan datang sebagai seorang pencerah dalam dunia Islam yang tidak mengubah langsung tradisi tersebut, tetapi melakukan kajian terlebih dahulu melalui pendidikan yang akan nantinya berdiri sebuah organisasi yang dinamakan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yang dimana lahir pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah lahir setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Kairo, Mesir, yang di sana Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak bertemu dengan para syekh atau para guru, salah satunya yaitu Muhammad Abduh, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini juga mengkaji bukunya Muhammad Abduh yang berjudul Al-Urwatul Wuthqa, yang dimana di dalamnya itu terdapat istilah Tajdid al-Fiqh yang artinya pembaharuan pemikiran. Dari konsep pembaharuan pemikiran tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menerapkan pada pendidikan di Indonesia, yakni menggabungkan antara pelajaran umum dengan pelajaran Islam. Pada saat itu juga masyarakat mempercayai adanya tahayul bid'ah khurafat, sehingga memicu Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk terus menegakkan Islam dengan mendirikan sebuah organisasi yakni Muhammadiyah itu sendiri, yang dimana sampai saat ini yang kita rasakan Muhammadiyah masih meninggalkan sesuatu yakni dakwah dalam bidang pendidikan. Dalam mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menggabungkan hal-hal positif yang berkenaan dengan aspek sosiologis dengan aspek praktik, yang dimana aspek sosiologis ini mengacu pada tujuan Muhammadiyah itu sendiri, yakni membentuk manusia yang berakhlak mulia. Sedangkan dalam aspek praktik, yakni dilihat dari metode dan kurikulum yang berdasarkan teori modern. Dan inilah sejarah awal berdirinya pendidikan Muhammadiyah yang diharapkan mampu mencetak ulama dan pelajar yang percaya diri, memiliki budi pekerti yang luhur, dan taat kepada agama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Said Mubarak dari Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendidikan Muhammadiyah. Secara umum, konsep dasar adalah suatu proses perkembangan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang mencakup daya pikir intelektual maupun daya perasaan. Pendidikan merupakan aktivitas manusia yang berorientasi pada pengembangan setiap individu secara optimal. Muhammadiyah yang dikembangkan sejak awal adalah pendidikan holistik, yang mana konsep pendidikan holistik ini merupakan karakter bagi pendidikan Muhammadiyah itu sendiri, yang berasumsi bahwa manusia akan menemukan makna kehidupannya melalui jalinan interaksi dengan orang lain dan perkembangan akal budinya, yang diharapkan mampu melahirkan manusia yang unggul dalam berakhlak mulia sesuai dengan syariat Islam. Adapun konsep pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah sebagai amal soleh profesional telah dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendidikan Muhammadiyah dilandasi dengan motivasi teologis bahwa manusia itu akan mencapai derajat keimanan dan ketakwaannya yang sempurna apabila mereka menguasai disiplin ilmu agama atau memiliki ilmu pengetahuan agama. Dalam pengajarannya, pendidikan Muhammadiyah diajarkan pelajaran-pelajaran agama dan juga pelajaran umum. Model pembelajaran pendidikan Muhammadiyah merupakan perpaduan antara sistem sekolah model Belanda dan juga sistem pesantren, yang mana
diharapkan mampu melahirkan ulama-ulama intelektual. Selain itu, Abdul Muti juga mengungkapkan dengan pemikirannya bahwa pendidikan Muhammadiyah ini didirikan dengan dilandasi oleh motivasi teologis yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan pendidikan agama di rumahnya dan mengajarkan agama. Yang kedua, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah telah merumuskan visi, misi, serta tujuannya. Tujuan Muhammadiyah yakni untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan ini akan dicapai dengan dakwah melalui pendidikan. Visi Muhammadiyah yakni pembaruan di bidang pendidikan, pengembangan wawasan pemikiran. Adapun misi dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri yakni untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dengan melaksanakan ajaran Islam melalui dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Visi dan misi ini diharapkan mampu menjadi penguat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan pendidikan Muhammadiyah. Tujuan pendidikan Muhammadiyah ini dirumuskan dengan melihat kondisi dan kebutuhan umat Islam pada masa itu, terutama di Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pengamatannya beliau ingin mengembalikan umat Islam kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yang murni, sesuai dengan syariat Islam. Usaha dan pemurnian ini akan lebih efektif apabila dilakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya ini akan terrealisasikan manakala proses pendidikan mampu melahirkan manusia yang lebih berkualitas. Untuk mencapai peserta didik yang demikian, maka sumber ilmu pengetahuan Islam hendaknya dilandasi menjadi landasan metodologis dengan dalam kurikulum pendidikan dan bentuk pendidikan yang dilaksanakan. Yang keempat, kurikulum pendidikan Muhammadiyah. Kurikulum pendidikan Muhammadiyah merupakan perpaduan antara dua kurikulum pendidikan pesantren dan kurikulum modern yang mempelajari ilmu-ilmu dalam bidang umum. Materi yang disajikan oleh Muhammadiyah ini dilihat dari aspek akidah akhlak, hablum minallah, hablum minan nas, bahasa dan tarikh. Dengan demikian, materi yang disajikan oleh pendidikan Muhammadiyah yakni pelajaran-pelajaran agama yang mencakup akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, bahasa, tarikh, dan kemuhammadiyahan. Selain pendidikan agama, juga Muhammadiyah menyajikan pelajaran-pelajaran di bidang umum. Di antaranya meliputi ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ilmu-ilmu teknik, olahraga, matematika, dan lain-lain. Yang kelima, metode pendidikan Muhammadiyah. Metode mengajar adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, metode pembelajaran ini dapat kita artikan sebagai cara yang digunakan oleh pendidik proses pembelajaran. Adapun metode pendidikan Muhammadiyah yakni metode tanya jawab, metode diskusi, pemberian tugas, kerja kelompok, latihan-latihan, dan lain-lain. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Kipitia sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan konsep dan praktik pendidikan Muhammadiyah. Unggul atau tidaknya sebuah institusi lembaga pendidikan terletak pada pola organisasinya. Dan Muhammadiyah menempatkan pendidikan sebagai sebuah amal usahanya yang diunggulkan. Ada beberapa kelebihan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah memiliki lembaga pendidikan terbanyak di Indonesia jika dibandingkan dengan organisasi lainnya. Yang kedua, memiliki sistem pendidikan yang kuat dan terstruktur dari pusat hingga ke daerah. Yang ketiga, tersedianya sumber daya pendidikan dari tingkat sarjana sampai guru besar.
Meskipun lembaga pendidikan Muhammadiyah masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, akan tetapi tidak terlepas dari kelemahannya. Ada beberapa kelemahan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah kecenderungan pembelajaran yang hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan pengembangan intelektual peserta didik saja. Yang kedua, lemahnya kualitas pendidik yang mengajarkan ilmu keagamaan. Yang ketiga, terlalu mahalnya biaya pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dan selanjutnya, kurikulum yang masih mendikotomikan antara ilmu agama dan umum. Dan yang terakhir adalah masih relatifnya. Dan yang keempat adalah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti gedung, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Yang kelima, sistem manajemen pendidikan Muhammadiyah yang modern. Dan yang terakhir, tingkat kedisiplinan lembaga pendidikan Muhammadiyah yang relatif tinggi. Muatan ilmu agama yang masih relatif minim jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan yang dapat kelompok 6 sampaikan. Semoga kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran yang terkandung dalam video ini tentang konsep dan praktik pendidikan Muhammadiyah. Kurang lebihnya dari kelompok 6 kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.